Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di pertemuan yang ketiga untuk bab yang kedua, ya, berhubungan dengan integrasi sosial. Bab berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menjaga protokol kesehatan, dan juga bahwa belajar itu merupakan hal yang paling utama, maka belajar pun harus tetap semangat, ya. Ayo anak-anak, kita siapkan bukunya, siapkan alat tulisnya, dan siapkan semuanya yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran. Kita akan memulai pembelajaran ini dengan pertemuan yang ketiga di bab yang kedua, yaitu integrasi sosial. Integrasi adalah terintegrasi, ya. Integrasi adalah suatu pola hubungan yang mengakui ada unsur-unsur perbedaan dalam masyarakat, ya, terpisah, terintegrasi, sehingga ada nyambungnya, ya, tidak terputus, ya. Yaitu tadi suatu pola hubungan yang mengakui ada unsur-unsur perbedaan dalam masyarakat. Yang tadinya bercerai-berai, yang tadinya tidak rukun, sekarang sudah mereka hidup rukun, sudah terintegrasi, jalan sudah aman, gitu kan. Sedangkan yang dikatakan integrasi sosial adalah proses penyelesaian penyelesaian unsur-unsur yang berbeda di dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Ada unsur-unsur yang berbeda, kemudian sudah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Itu namanya integrasi sosial. Walaupun kita tinggal di perumahan dengan berbagai macam suku, agama, dan bangsa, dan juga yang lain-lainnya, tetapi mereka hidup rukun, tidak istilahnya saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Orang Islam sedang beribadah, orang non-Muslim, ya biasa aja, nggak usah diganggu. Orang non-Muslim sedang beribadah, yang Islam juga biasa aja, orang itu agama dia, biarkan saja mereka beribadah, kan itu, ya. Nah, perbedaan dalam integrasi tersebut biasanya, ya, perbedaan dalam integrasi sosial di antara ras, ada etnis, agama, bahasa, kebiasaan, atau sistem nilai. Nah, walaupun berbeda-beda etnis, ada orang Sunda, ada orang Jawa, dan segala macam, ya, bahasanya mungkin ada bahasa macam-macam juga, perbedaan kebiasaan juga, agama juga, dari keturunan juga, ya, tetapi mereka tetap satu kesatuan atau disebut Bhinneka Tunggal Ika, tidak membedakan satu dan yang lain, dan mereka tetap menjaga kekompakan. Itu namanya integrasi sosial. Lanjut. Sebab-sebab terjadinya integrasi sosial, ya, mereka yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Mereka sadar diri. Kalau kita tiap hari ribut mulu, kita nggak pernah ada kesatuan, nanti akan rugi kedua-duanya. Ayo kita bahu-membahu kerjasama untuk menciptakan kerukunan antar warga, antar masyarakat di dalam suatu komplek perumahan, walaupun mereka berbeda-beda agamanya, juga berbeda-beda dari faktor keturunan, dari generasi yang mana, atau mungkin agamanya, dan yang lain-lainnya. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma. Itu nilai dan, ini salah nulis ya, ini dan ya, dan norma. Jadi kesepakatan konsensus bersama mengenai nilai dan norma, menjaga jangan sampai menyinggung perasaan orang lain, jangan sampai menyinggung bahasa orang lain, jangan sampai menyinggung dasar kamu Batak, bawa-bawa suku misalkan, dasar kamu orang Jawa, jangan, ya. Tidak membawa-bawa adatnya, tidak membawa-bawa sukunya, rasnya, golongannya, agamanya, tapi mereka adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Terus yang ketiganya, nilai dan norma sosial berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Jangan sampai awal-awal doang yang dikatakan konsisten, berarti dari awal mulai dicetuskan integrasi sampai kapanpun tetap terintegrasi, berarti dijalankan secara konsekuen. Terus yang mempengaruhi cepat lambatnya proses integrasi, yang pertama yaitu
Homogenitas kelompok. Homogenitas itu berarti apakah orang itu dikatakan homogenitas dalam artian satu komunitas yang sama. Kalau yang dikatakan misalkan ini homogen namanya heterogen. Kalau heterogennya beraneka ragam, sedangkan homogen satu ragam. Jadikan satu ragam dalam kelompok itu. Besar kecilnya kelompok. Biasanya kalau kelompok semakin kecil, semakin gampang untuk diatur. Semakin besar, semakin sulit untuk diatur. Nah, kalau penduduk yang heterogen, itu biasanya agak sulit untuk diatur. Tapi yang homogen akan lebih mudah dalam pengaturannya. Ya. Kemudian yang ketiga, mobilitas geografi. Mobilitas pernah dibahas juga. Apa sih mobilitas? Yaitu keberadaan kehidupan sehari-hari itu. Tinggi atau rendah. Kalau di Jakarta, kota-kota besar itu mobilitasnya tinggi. Atau kegiatan itu ramainya itu dikatakan tinggi setiap hari, setiap malam, hampir 24 jam, itu jalanan nggak pernah sepi. Kalau di kampung, mobilitasnya rendah, penduduknya sedikit, kemudian rumah juga jauh-jauhan, sehingga udah jam 4 asar, ya itu udah nggak ada mobil angkot biasanya. Kemudian yang keempatnya adalah efektivitas komunikasi. Yang namanya komunikasi itu penting untuk menjalin terjadinya proses integrasi. Kalau nggak ada komunikasi nggak akan pernah terjadi. Namun dengan adanya komunikasi pasti akan terjadi komunikasi integrasi yang lebih baik. Bentuk-bentuk integrasi sosial itu ada 3. Yang pertama, integrasi normatif. Yang kedua, integrasi fungsional. Yang ketiga, integrasi koersif. Ya, kita bahas satu-satu. Integrasi normatif adalah integrasi yang terjadi akibat adanya norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya bahwa di Indonesia itu banyak adat istiadatnya, banyak suku bangsanya, banyak agamanya, ya. Terus bahasa juga berbeda-beda, tetapi sudah diatur dalam norma bahwa walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu yang disemboyankan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya kan tuh di dalam burung Garuda tuh di bawahnya dipegang oleh kaki burung, dia menuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun Indonesia dari Sabang sampai Merauke beraneka jenis suku bangsa, bahasa dan juga budayanya, tetapi mereka tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Yang kedua, integrasi fungsional, yaitu integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Kita ambil contoh, biasanya orang-orang Makassar atau orang Bugis itu biasanya mata pencahariannya adalah melaut, karena mereka biasa hidup di dekat-dekat dengan laut, mereka pandai melaut biasanya. Kalau orang Padang biasanya pandai berdagang. Tuh, ya kebanyakan di mana-mana yang katanya Jogja itu merupakan daerahnya orang Jawa, orang Keraton, tapi ternyata yang jualan di Malioboro kebanyakan orang-orang Padang. Itulah kepintaran orang Padang untuk berdagang. Ya, ya banyak yang lain-lainnya ya. Kayak kalau potong rambut Asgar, terkenal kan? Asal Garut atau asli Garut tuh, ya terkenal. Itu pasti punya khas masing-masing. Lanjut, yang ketiga, integrasi koersif, yaitu integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan, dipaksa, ya, agar bisa terintegrasi, agar lebih baik, ya. Contohnya hal-hal negatif jika integrasi tidak dilakukan. Contohnya misalkan kamu kebiasaan kamu nongkrong, minum minuman keras, itu kan itu nggak yang bagus kan itu kan. Dipaksa untuk meninggalkan itu, meninggalkan kelompok-kelompok itu, bergabung dengan orang-orang yang lebih baik. Dipaksa. Ya, atau mungkin contoh kamu sekolah males. Dipaksa sama orang tua suruh sekolah biar berintegrasi dengan orang-orang yang mau belajar, biar lebih pintar juga. Ya, tentunya kamu akan lebih semangat belajarnya ketika lihat teman-teman kamu di sekeliling kamu juga semangat belajarnya. Kalau kamu bergaulnya dengan orang-orang yang mungkin malas-malas, pasti kamu pun nggak akan semangat. Paksa pindah ke tempat orang-orang yang rajin belajar. Lanjut. Proses integrasi
dilakukan melalui 3 hal, ya, atau proses integrasi itu ada tiga cara. Yang pertama adalah asimilasi, yang kedua akulturasi, yang ketiga adalah difusi. Apa asimilasi? Hubungan kan, integrasi kan pertemuan atau hubungan. Yaitu pertemuan beberapa budaya atau lebih yang lambat laun masing-masing budaya tersebut sifatnya berubah dan membentuk budaya baru. Nih, ya. Orang Jawa menikah dengan orang Sunda. Ya. Dalam pernikahan itu yang satu Sunda, yang satu Jawa. Tetapi ya, mereka kemudian budayanya masing-masing hilang. Bentuklah budaya baru. Budaya apa? Budaya Betawi karena lahirnya di Bekasi. Banyak di antara kalian yang merupakan orang tuanya perkawinan dari suku yang berbeda dan di sini anaknya tidak bisa menggunakan bahasa orang tuanya. Orang tuanya pun melupakan bahasanya kadang-kadang ya. Terbentuklah budaya baru tinggal di Bekasi. Yang kedua adalah akulturasi. Pertemuan beberapa budaya atau lebih sehingga lambat laun dapat diterima dan ditolak dan diolah ke dalam budaya itu sendiri dan tidak menyebabkan hilangnya budaya sendiri. Kita ambil contoh saya pribadi, ya. Saya pribadi adalah merupakan keturunan orang Jawa. Namun saya adalah merupakan orang kelahiran Lampung. Bapak saya juga kelahiran Lampung. Mbah-mbah saya dulu lahiran Jawa, terus kemudian mungkin transmigrasi ke Lampung. Dan ternyata walaupun saya tinggal di Lampung, berarti budaya baru kan di sana, tetapi budaya Jawanya tetap dipertahankan. Sampai dengan sekarang pun bahasa yang saya gunakan walaupun saya tinggal di Lampung adalah merupakan bahasa Jawa. Tidak hilang budaya Jawanya sekalipun saya tinggal di Lampung. Jelas? Yang ketiganya adalah difusi. Proses penyebaran suatu unsur budaya kepada orang lain atau kelompok ke dalam masyarakat lain. Ada misalkan teman-teman kamu datang nih, teman baru datang dari Aceh, kamu ajak ngobrol, kamu kenalkan budaya Betawi seperti apa. Menyebarkan kan? Budaya Betawi dikenalkan oleh orang Aceh, kamu yang mengenalkan. Oh ini lo orang Betawi gini. Ini makan orang Betawi gini. Memperkenalkan kan? Saya pun juga demikian. Saya di sini juga diperkenalkan dengan budaya Betawi. Oh yang namanya saru gabus, katanya gabus pucung enak banget, saya cobain. Itu kan khas Betawi, nggak ada di daerah Jawa. Di Lampung juga nggak ada. Siapa yang mengenalkan? Tentunya orang-orang Betawi yang sudah tinggal, udah banyak di sini mungkin sudah mengetahuinya, ya. Jadi mengenalkan budaya kita kepada masyarakat lain yang baru kita kenal. Faktor-faktor pendorong integrasi sosial yaitu yang pertama adanya toleransi. Tidak ada toleransi berarti tidak ada integrasi. Ya, adanya toleransi berarti adanya integrasi walaupun berbeda kebudayaan. Terus kemudian yang keduanya adalah kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Ya, artinya mereka sama-sama keadaan perekonomian mereka seimbang, tidak terjadi kesenjangan dalam perekonomian. Ya. Kemudian yang ketiganya adalah sikap positif terhadap kebudayaan lain. Jadi kita jangan menganggap budaya lain itu adalah jelek, budaya lain itu buruk, jangan. Yang menganggap jelek atau buruk berarti dia nggak menerima budaya lain. Tapi kalau kita menganggapnya positif, ya kita terima, kita budaya itu masuk, terjadilah integrasi. Yang keempatnya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa, ya tidak tertutup. Kemudian adanya kesamaan dan dalam unsur-unsur kebudayaan, artinya sama-sama memiliki tujuan yang sama. Terus kemudian adanya perkawinan campuran, ya. Perkawinan campuran adalah amalgamasi. Tadi yang dikatakan orang Jawa menikah dengan orang Sunda atau mungkin orang Cina, keturunan Cina menikah dengan orang Sunda dan segala macam gitu ya. Kan namanya perkawinan percampuran. Berarti terjadi integrasi. Beda tapi mereka bisa bersatu. Terus kemudian yang terakhir adanya musuh bersama dari luar. Apabila ada musuh kita hadapi bersama. Jangan sampai musuh itu ada di dalam lingkungan kita. Contoh gini, pencurian motor musuh kita bersama. Ada yang curi motor,
kita lawan bareng-bareng. Ya, makanya saling peduli terhadap lingkungannya sehingga tidak ada pencurian motor karena tahu kalau ada orang asing masuk ditanya macam-macam sehingga daerah tersebut aman. Karena apa? Karena yang namanya musuh adalah musuh yang akan datang itulah musuh kita bersama. Yang mendorong tadi udah ya. Yang terakhir, faktor penghambat integrasi sosial. Yang pertama, kondisi masyarakat yang terisolir, ya, tidak terjadi hubungan, tidak terjadi integrasi karena masyarakatnya terisolir. Misalkan jembatan di daerah dusun A putus, nggak bisa dilalui, terisolir, sehingga tidak terjadi hubungan, sehingga mau ngirim makanan nggak bisa, mau nyumbang nggak bisa, gitu kan, karena mereka terisolir. Yang keduanya, pengetahuan masyarakat yang masih sangat rendah, sehingga kalau dikasih masukan tuh nggak pernah mau nerima, itu kan masyarakat yang pengetahuan masih rendah, ya. Terus ada perasaan superior kelompok tertentu, artinya bahwa orang-orang ini diajak untuk bekerja sama, untuk berinteraksi, ya itu nggak mau karena merasa oh itu kelompoknya orang-orang hebat, kita minder, kita nggak mau ketemu orang-orang hebat, ya harusnya kita seperti atau mungkin merasa orang hebat, saya nggak mau bergaul dengan orang-orang miskin karena nggak menguntungkan buat saya, misalkan seperti itu, ya. Nah tidak boleh seperti itu, maka itulah yang akan menghambat terjadinya integrasi sosial. Baiklah anak-anak semuanya, demikianlah materi untuk pembelajaran hari ini, yaitu pertemuan bab kedua bagian yang ketiga sudah selesai, dan tetap kamu membuat rangkuman seperti biasanya dan dikumpulkan di kolom tugas. Nanti akan ada nilai dari saya bahwa yang paling bagus, yang paling rapi, dan ngumpulnya duluan pasti akan mendapatkan nilai. Jangan lupa tanda tangan nama jelas di akhir daripada rangkuman yang sudah kalian buat. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.